Kembali di kabar pasar pemirsa, pada sesi pertama perdagangan di Bursa Efek hari ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah dengan koreksi 0,79% atau 54,09 poin ke angka 6.820,65. Pelemahan IHSG dipicu sikap investor yang menanti hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Apakah hasil RDGBI akan menaikkan atau menurunkan atau bahkan menahan besaran suku bunga acuan? Menurut data Bursa Efek Indonesia, sejak perdagangan dibuka IHSG sempat berada di zona hijau. 10 menit kemudian IHSG langsung turun ke zona merah dengan koreksi 0,71% ke angka 6.825,6. Selanjutnya IHSG terus bergerak di zona merah hingga penutupan perdagangan sesi pertama. Pada penutupan sesi pertama, sebanyak 6 indeks sektoral berada di zona merah dipimpin oleh sektor kesehatan yang turun paling dalam sebesar 1,02%. Sektor energi turun 0,38% dan sektor keuangan turun 0,28%. Dan pemirsa, untuk membahas kondisi pasar saham terkini sudah hadir bersama saya siang ini Bapak Fir Abdul Jamal, seorang praktisi pasar modal. Selamat siang Pak Fir, sehat Pak? Selamat siang, Alhamdulillah sehat. Oke Pak, hari ini kita mau bahas bagaimana kondisi pasar saham Indonesia. Ya. Pertama, kita mau minta gambaran dari Pak Fir. Kita tahu kan perekonomian global saat ini tengah didera kekhawatiran akan inflasi yang cukup tinggi yang terjadi di sejumlah negara. Nah, bagaimana dampaknya ke kondisi pasar saham kita Pak saat ini? Oke, shifting dari transaksi global di dunia, khususnya di pasar saham, akan shifting ke global emerging market seperti Indonesia. Jadi justru mereka banyak melakukan outflow fund dari Amerika, Eropa, itu inflow fundnya justru masuk ke Indonesia. Karena Indonesia masih terbukti menjadi primadona untuk pasar saham. Itu dibuktikan pada saat awal COVID datang. Sebelum COVID, transaksi di bursa kita 5-7 triliun. Eskalasinya naik pada saat COVID datang, itu sampai 19 triliun per hari. So ini menunjukkan bahwa animo investor global itu masih positif terhadap Indonesia. Berarti bisa dikatakan sebenarnya kondisi ini tidak perlu dikhawatirkan oleh pelaku pasar saham Indonesia begitu Pak? Oh ya, tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Kita menjadi target daripada market dunia. Nah, dengan kondisi demikian, Pak Fir tadi katakan justru malah tidak perlu dikhawatirkan ya Pak. Nah, mungkin ada rekomendasi untuk para pelaku pasar saham, kira-kira sektor saham apa saja yang saat ini layak untuk dikoleksi ataupun dipertahankan, baik itu untuk investasi jangka panjang ataupun untuk trading harian Pak? Oke, sebenarnya semua sektor pasti punya peluang. Ya. Ya, apalagi pada saat kita lihat lalu pada saat COVID datang, kalau boleh dibilang sampah saja bisa jadi emas. Jadi semua saham-saham bagus justru akan terdiskon. Apalagi hari ini, seperti hari ini, semua traders dealing with ambiguity, dealing dengan situasi yang masih belum jelas, tentunya ada kepanikan yang ataupun tidak berani mengambil posisi sampai pengumuman dari suku bunga yang dikeluarkan oleh BI nanti. Nah, kita juga masih sama-sama menunggu nantinya hasil RDG Bank Indonesia. Tapi kalau misalnya nanti mungkin BI mempertahankan atau mungkin menaikkan suku bunga acuan, nah dampaknya ke pasar saham seperti apa Pak? Nggak ada. Nggak ada, gimana tuh Pak? Nggak terlalu signifikan. Oke. Karena di pasar saham itu isinya itu 80% adalah pedagang saham. Sedangkan 20% itu investor. Investornya juga jangka panjang. Jadi bagi pedagang saham, trader, adalah apabila dia trading setiap hari, kapan dia bisa untung, dan kalau dia punya target setiap hari harus untung, ya setiap hari harus untung. Jadi mekanismenya beda antara pedagang saham dengan investor. Bagi investor tentunya harapannya dengan harga-harga yang terdiskon mereka bisa beli saat sekarang. Baik, tadi inflasi tidak begitu membuat khawatir, begitu juga suku bunga BI nanti tidak begitu berpengaruh. Kalau untuk resesi seperti apa Pak? Oke. Ancamannya mungkin? Kalau kita lihat resesi ya, resesi ini kan sudah berulang berpuluh tahun, berpuluh-puluh kali dalam sejarah peradaban manusia di muka bumi. Harusnya manusia lebih pintar menghadapi resesi itu. Dan resesi ini terus terjadi. Sehingga apa yang kita lihat, kita semakin pintar melihat resesi itu menjadi peluang.
bukan menjadi ancaman. Jadi banyak orang melihatnya bagi yang tidak menyiapkan mentalnya secara baik, tentu melihat resesi ini menjadi ancaman. Tapi bagi pedagang, khususnya pedagang saham, kita nggak melihat ini sebagai ancaman. Justru ini peluang mendapatkan harga saham yang terkoreksi dalam. Contoh pada saat COVID. Orang mau beli saham Antam sulit sekali, waktu itu 3.500. Nah, pada saat COVID datang, harga Antam itu turun sampai 300 perak. Kapan lagi kita mau punya harga saham Antam di 300 perak? Dan pada saat sudah di 300, tetap yang masih panik, Pak, ini apakah bisa ke 50 perak? Nah, jadi bagi pedagang yang itu mereka beli. Di berapa level harga pun mereka beli dan akhirnya pullback sekarang kembali ke 3.500 lagi. Nah, risikonya untuk mereka yang masih nunggu terus sampai turun serendah-rendahnya bagaimana, Pak? Ya, makanya saya mengajarkan 9 RDN. Pada saat kita berdagang saham, itu sama seperti kita nelayan. Nelayan pergi ke laut, itu dia tahu di laut itu banyak ikan. Tapi dia nggak tahu hari itu ikan apa yang lewat. Makanya dia menyebar jaring. Pada saat dia menyebar jaring, apa yang dia lakukan? Dia ngerokok, dia ngopi. Tunggu, mana yang lewat kan? 2 jam sekali tarik, oh ada masuk. 3 jam sekali tarik, oh dapat. Itulah kira-kira cara analogi ya, ataupun cara kita berpikir dalam berdagang saham. Bukan kita nebak-nebak, bukan kita memprediksi dan lain-lain, enggak. Kita menebar jaring. Makanya 9 RDN itu penting, kita menebar jaring berapa harga satu saham dengan berapa harga. Terus kemudian beberapa saham dengan pilihan portfolio yang ada dibagi berdasarkan RDN. Jadi itu cara berdagang saham, bukan kita memprediksi kenaikan. Mana ada yang bisa memprediksi? Kita bukan Tuhan. Yes. Jadi kita lakukan seperti itu. Oke, ini kita sedikit bergeser dari teknis ya Pak. Rabu kemarin ini kan Dewan Komisioner OJK baru saja dilantik. Nah, selaku pelaku pasar, Bapak melihatnya apa sih tugas urgent dari Dewan Komisioner OJK khususnya di bidang pasar modal ini untuk bisa membuat market kita semakin lebih baik? Mungkin ada kebijakan atau terobosan yang harus dibuat oleh pihak OJK, Pak? Ya, sebenarnya kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh OJK sebenarnya bukanlah kebijakan-kebijakan baru yang harus dibuat ataupun terobosan-terobosan baru. PR-PR lama masih belum diselesaikan. Dan alhamdulillah kemarin Undang-Undang Liquidity Provider atau Undang-Undang Market Maker sudah dikeluarkan. Itu suatu prestasi yang luar biasa bagi saya. Karena apa? Kita sudah berani membuat Undang-Undang Market Maker dan mendeklar bahwa aktivitas market maker itu legal, bukan lagi kucing-kucingan. Nah, itu suatu terobosan yang luar biasa. Dan kita tinggal harapkan Dewan Komisioner OJK yang baru mengajak para praktisi pasar modal khususnya untuk berdiskusi untuk membuat polisi-polisi baru. Sehingga polisi-polisi baru yang dihasilkan itu tidak jadi malah kontradiktif di pasar. Oke, undang-undang sudah ada, undang-undang market maker. Mungkin yang bisa Pak Fir kritisi yang masih harus dibahas lagi apa Pak? Contoh kemarin bursa punya ide untuk ARA dan ARB simetris. Saya rasa itu harus cepat diberlakukan. Ya, jadi ARB tidak lagi 77%, tapi ya 34% ARA, 34% ARB. Supaya apa? Range trading harian kita besar. Sehingga peluang orang untuk mendapat profit juga besar. Tentu sebanding dengan potensial kerugian yang mereka bisa dapat. Baik, terima kasih Pak Fir Abdul Jamal. Tadi sekaligus pertanyaan terakhir untuk membahas kondisi pasar modal kita hari ini. Terima kasih Pak Fir. Terima kasih. Itu tadi pemirsa dialog kami bersama Bapak Fir Abdul Jamal selaku CEO Fir Corp yang juga merupakan praktisi dan analis pasar modal. Selanjutnya di Kabar Pasar, usai jeda kami akan kembali dengan informasi seputar G20. Tetap bersama kami.